Di luar dugaan, kiper Vietnam sebut timnas Indonesia tidak bermain lebih baik dari kami walau menang versus Vietnam. Demi performa maksimal, skuad Garuda hanya diberi waktu istirahat 3 jam, Shin Tae-yong langsung kebut latihan. Darurat pemain untuk lawan Vietnam, Shin Tae-yong panggil Ferrari dan Rahmat Irianto ke timnas Indonesia. Kondisi terkini rumput Stadion Mai Dinh jelang timnas Indonesia lawan timnas Vietnam. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pekerjaan menanti timnas Indonesia jelang pertemuan kedua versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 perbaiki penyelesaian akhir. Timnas Indonesia memang sukses meraih kemenangan perdana di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tim berjulukan Garuda itu masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang kudu segera dibenahi. Opini itu disampaikan pengamat sepak bola nasional, Aris Budi Sulistyo. Mantan pemain Persik Kediri itu menyoroti beberapa kekurangan timnas Indonesia saat meladeni timnas Vietnam. Menurut Aris Budi Sulistyo, salah satu hal krusial yang perlu dibenahi jelang pertemuan kedua adalah finishing touch atau penyelesaian akhir. Pria yang pernah membawa Persik meraih trofi juara Liga Indonesia pada medio 2003 itu menilai Garuda butuh seorang gol getter. Evaluasi tetap PR-nya belum adanya seorang striker murni yang bisa dijadikan gol getter. Karena kemarin golnya juga bukan dari skema permainan tetapi dari set piece lemparan ke dalam arhan. Ada kesalahan pemain Vietnam dan menuju ke Egy lalu gol, ujar Aris Budi kepada Bola. Finishing touch di depan gawang harus benar-benar diperbaiki karena besok kita akan main di Vietnam, sambungnya. Witan Sulaiman ungkap persiapan timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Timnas Indonesia sudah mulai menjalani persiapan untuk melawan Vietnam pada Sabtu petang kemarin. Latihan tersebut digelar di lapangan kompleks Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Program ini hanya berlangsung secara singkat dari mulai pukul 18.30 hingga 20.00 waktu setempat. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman lalu membeberkan menu latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya memberikan latihan pemulihan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fisik pemain setelah menjalani perjalanan dari Indonesia ke Vietnam. Pastinya cukup melelahkan karena perjalanan jauh, tapi saat ini kami hanya recovery training, dan semua pemain menikmatinya, kata Witan dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Witan mengabarkan bahwa intens latihan skuad Garuda akan ditingkatkan pada Minggu hari ini. Terkait laga melawan Vietnam, pemain milik klub Bayangkara FC menegaskan kesiapannya. Mungkin minggu perlahan latihan intens untuk persiapan melawan Vietnam. Tentunya sebagai pemain selalu siap apabila diturunkan. Siapapun pemainnya pasti akan memberikan yang terbaik, tegas Witan. Alasan terus. Kiper Vietnam sebut timnas Indonesia tidak bermain lebih baik dari kami walau menang versus Vietnam. Kiper Vietnam Philip Nguyen menilai timnas Indonesia tidak bermain lebih baik dari timnya di leg pertama, di mana Vietnam kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-1 pada leg pertama, pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Philip Nguyen menilai pertandingan seharusnya berakhir imbang. Skor seharusnya 0-0. Kami tidak punya peluang berbahaya, tapi lawan hanya mencetak 1 gol dari lemparan jauh ke dalam. Jadi ini adalah kekalahan yang tidak menguntungkan bagi Vietnam, kata Philip dilansir dari VN Express. Philip Nguyen mengakui timnas Indonesia kuat karena pemain dari Eropa, namun ia tetap menilai Vietnam lebih baik. Tentu saja Indonesia kuat karena punya pemain baru dari Eropa, namun Vietnam bermain bagus, semua orang melihat Indonesia tidak bermain lebih baik dari kami, jelas Philip. Selanjutnya, Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di leg kedua di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Ia bertekad meraih kemenangan di kandang. Pemain kelahiran Ceko itu meminta rekan-rekannya untuk lebih menyerang di pertandingan kedua.
Kami kehilangan keuntungan, tapi kami tidak kehilangan harapan. Pertandingan kedua sudah di depan mata, dan tujuan kami tetap tidak berubah, yakni meraih 3 poin, ujar Philip. Seluruh tim juga harus bermain lebih agresif. Jika kami memenangkan pertandingan berikutnya, kami akan mendapat 2 poin lebih banyak dari mereka, tegas Philip. Update terbaru. Shin Tae-yong ungkap beberapa pemain timnas Indonesia kondisinya parah gara-gara virus. Coach Shin Tae-yong memberikan kabar terbaru terkait kondisi pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda sudah berada di Hanoi untuk menjalani persiapan jelang laga kedua melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa mendatang. Jelang keberangkatan, kabar buruk sempat menimpa pemain timnas yang membuat beberapa pilar tumbang. Dikabarkan ada beberapa pemain yang tiba-tiba dilanda demam dan harus bertahan di Indonesia. Kondisi paling parah terjadi di sektor kiper yang membuat Hernando Ari diterbangkan ke Vietnam meski dalam kondisi cedera. Shin Tae-yong menjelaskan beberapa pemain dalam kondisi yang kurang fit. Bahkan mereka terserang demam setelah duel melawan Vietnam pada hari Jumat lalu. Dia sebenarnya juga tidak paham dengan kondisi yang terjadi saat ini karena cukup mendadak. Beberapa pemain bahkan berada dalam kondisi yang kurang ideal untuk bermain. Kondisi pemain tidak begitu baik, ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah, entah virus atau apa, lagi ramai juga di Indonesia, kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Coach Shin melanjutkan dia hanya memberikan latihan pemulihan untuk pemainnya. Selain itu, tim pelatih masih memantau kondisi semua pemain hingga hari Minggu ini, termasuk untuk menghindari penyebaran virus yang sedang menimpa beberapa pemain skuad Garuda. Hari Sabtu latihan pemulihan, jadi akan melihat kondisi pemain hari Minggu ini. Nanti akan dilihat kondisinya sedikit demi sedikit, lalu akan diterapkan latihan taktikal seperti apa, pungkas Coach Shin. Rival timnas Indonesia di Asia Tenggara makin berkembang. Ketum PSSI Erick Thohir minta skuad Garuda tak boleh kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari rival timnas Indonesia di Asia Tenggara kini makin berkembang menjadi lebih baik. Ia pun berharap skuad Garuda tidak mau kalah dan terus meningkatkan diri sebaik mungkin agar bisa terus bersaing. Pernyataan Erick Thohir tersebut ia ucapkan usai timnas Indonesia menang atas Vietnam pada Kamis 21 Maret lalu. Sejurus dengan itu, tim Asia Tenggara lainnya juga bisa dikatakan meraih hasil positif. Di antaranya ada Thailand yang berhasil menahan imbang Korea Selatan di grup C dan Singapura yang memaksa Cina bermain sama kuat 2-2. Sebab itu Erick menuturkan timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan kemenangan kontra Vietnam. Kita lihat Korea kemarin seri sama Thailand, Singapura seri sama Cina. Artinya kalau kita juga hanya senang sampai hari ini, ya kita nggak akan terus berkembang, kata Erick kepada awak media. Lebih lanjut, Erick mengatakan evaluasi harus terus dilakukan meskipun skuad Garuda meraih kemenangan. Ia pun memberi contoh timnas Indonesia harus lebih berani dalam bermain keras secara fisik. Sama seperti yang saya bilang ketika Vietnam di atas kita jauh 5 hingga 6 tahun yang lalu kita bingung, ya kita harus terus berbenah diri. Artinya mereka juga secara fisik keras, tutur Erick. Kita lihat kemarin Vietnam keras. Ya kalau kita juga pemain kita tidak berani main keras, bukan kasar ya pasti kita akan tidak mendapatkan permainan yang sepadan gitu. Jadi tidak hanya skill, tapi bagaimana permainan tim dan juga mesti berani fisik keras gitu, tegas Erick Thohir. Empat evaluasi yang bisa dicoba Shin Tae-yong saat timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam. Pada laga sebelumnya ketika menang 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, performa skuad Garuda tidak optimal pada babak pertama. Lalu setelah mengganti taktik dan komposisi pemain, Indonesia membaik pada babak kedua. Situasi di atas mungkin menjadi dasar bagi Shin Tae-yong untuk mengubah komposisi tim. Apalagi pada hari Sabtu kemarin ada 5 pemain yang disebut tidak dalam kondisi 100%, termasuk Yakob Sayuri. Selain itu, pendekatan bermain antara laga kandang dan tandang biasanya juga berbeda. Shin Tae-yong mungkin memakai pendekatan agak bertahan. Lantas evaluasi seperti apa yang bisa dilakukan pada duel di Stadion Maidin? Pertama, mencari opsi lini serang. Pertaruhan Shin Tae-yong memainkan Hoki Caraka sejak menit awal tidak berjalan mulus.
Pemain 19 tahun kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya pada duel di Stadion Gelora Bung Karno lalu. Sebenarnya jika ingin memakai pemain dengan tipe target man, Shin Tae-yong masih punya opsi yang bisa dicoba seperti Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Dimas Derajat sudah lama bekerja di bawah kendali Shin Tae-yong. Dimas adalah tipe penyerang yang lengkap, sementara Sananta dalam performa yang bagus bersama Persis Solo. Kedua Pratama Arhan gantikan Nathan Chuaon yang terlihat tidak cukup fit pada duel di Stadion Gelora Bung Karno lalu. Maklum dia baru datang 3 hari sebelum pertandingan. Nathan tidak punya banyak waktu untuk adaptasi dengan tim dan rekan-rekan barunya di Timnas Indonesia. Jadi bisa dimaklumi jika performa Nathan belum optimal. Kondisi Nathan jauh berbeda dari Pratama Arhan. Dia lebih awal tiba di Jakarta dan sudah sangat familiar dengan situasi di Timnas Indonesia. Arhan terlihat lebih siap untuk bermain. Ketiga Egy Maulana Fikri bisa dicoba main sejak awal. Pemain 23 tahun bermain sangat eksplosif. Bukan hanya bikin 1 gol, Egy juga punya 1 peluang penting lagi. Jika melihat performa di klub, Egy layak untuk jadi pilihan utama. Performanya bersama Dewa United cukup apik dengan 5 gol dan 6 assist dari 25 laga di BRI Liga 1. Jika dimainkan bersama trio Egy, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan punya koneksi yang bagus. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang lama. Terakhir langsung mainkan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Oratmangoen bisa jadi opsi menarik di lini depan. Sebab beredar kabar jika kondisi Rafael Struijk tidak 100% bugar. Hal yang sama berlaku untuk Tom Haye menimbang Ivar Jenner juga disebut kurang bugar. Darurat pemain untuk lawan Vietnam, Shin Tae-yong panggil Ferrari dan Rahmat Irianto ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 2 pemain baru jelang pertandingan tandang melawan Vietnam. 2 pemain baru itu adalah Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Saat dihubungi Bola Sport, Sumarji mengatakan bahwa 2 pemain itu datang diminta langsung oleh Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu memang sedang dipusingkan perihal kekurangan pemain jelang melawan Vietnam. Seperti diketahui, ada 5 pemain Timnas Indonesia yang mengalami demam dan tidak dibawa Timnas Indonesia ke Hanoi, Vietnam. Sejauh ini tidak disebutkan siapa saja pemain Timnas Indonesia yang demam. Namun kabarnya mereka adalah Yakob Sayuri, Nado Argawinata, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Muhammad Riyandi. Selain 5 pemain demam, ada juga Sandy Walsh yang tidak bisa bermain dalam pertandingan nanti. Kami panggil Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto ke Vietnam. Kedua pemain itu akan berangkat dari Indonesia hari ini pukul 2 siang ini waktu Indonesia Barat, kata Sumarji. Kabar gembira. Kevin Dix siap dinaturalisasi setelah sukai unggahan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar dapat membela Timnas Indonesia? Memang tak heran banyak unggahan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam. Menarik dalam satu unggahan di mana Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter, terpantau Kevin Dix ikut menyukai postingan tersebut. Tentunya pencinta sepak bola tanah air ikut senang, Kevin Dix yang memiliki darah Maluku dari sang ibunda ikut memantau permainan Timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Dix berminat untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi nyatanya Kevin Dix jauh ini belum dilirik PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Belum untuk naturalisasi Kevin Dix, jawaban Erick Thohir saat ditanya soal peluang Kevin Dix dinaturalisasi oleh PSSI pada Desember 2023 lalu. Padahal beredar kabar Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Tentu hadirnya Kevin Dix bisa semakin memperkuat lini belakang skuad Garuda.
Vietnam sesumbar bakal bikin timnas Indonesia kena mental di laga kedua Selasa besok. Timnas Vietnam telah kembali ke Hanoi sejak Jumat kemarin setelah menyelesaikan pertandingan penting melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis kemarin. Pada pertandingan yang berlangsung di depan pendukung Indonesia sendiri, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 babak kedua. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke peringkat kedua dalam klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam tampak sangat termotivasi untuk membalas kekalahan mereka di Jakarta. Kiper timnas Vietnam, Nguyen Philip menyatakan bahwa tujuan mereka pada pertandingan berikutnya adalah meraih 3 poin. Kapten timnas Vietnam, Du Hang Dung juga menegaskan semangat timnya untuk tidak menyerah sampai pertandingan usai. Dia menyatakan keyakinan bahwa timnya bisa menentukan nasib mereka sendiri dengan memenangkan pertandingan melawan Indonesia di kandang pada 26 Maret besok. Tim akan mendapatkan kembali penentuan nasib sendiri dengan menang melawan Indonesia di kandang. Kami berharap para penggemar akan datang ke stadion dalam jumlah besar untuk mendukung tim, kata dia dikutip dari Tan Nien. Sementara itu pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier berharap dukungan penuh dari para supporter di stadion. Dia menyatakan bahwa kandang menjadi keuntungan bagi tim Vietnam, sementara Indonesia mungkin akan mencari hasil imbang. Troussier menekankan pentingnya untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan balik dan telah mengumpulkan banyak informasi setelah pertemuan pertama dengan Indonesia. Demi performa maksimal, skuad Garuda hanya diberi waktu istirahat 3 jam, Shin Tae-yong langsung kebut latihan. Seperti diketahui, para pemain timnas Indonesia sudah tiba di Vietnam Sabtu sore kemarin. Mereka hanya memiliki waktu istirahat singkat sebelum Coach Shin menggelar sesi latihan pemulihan. Shin Tae-yong sendiri memang sudah sering menggunakan rencana ini dalam beberapa sesi tandang skuad Garuda. Media asal Vietnam, VTC News melaporkan bahwa rombongan timnas Indonesia hanya beristirahat selama 3 jam. Setelah sampai di hotel, semua pemain langsung bergegas menjalani sesi latihan. Shin Tae-yong memimpin langsung sesi latihan perdana ini. Shin Tae-yong dan pemainnya hanya beristirahat sekitar 3 jam sebelum mulai berlatih, tulis laporan VTC News. Masih dalam sumber yang sama, sesi latihan dilaksanakan pada petang di sekitar Stadion Maidin. Semua pemain yang menjalani puasa mendapatkan kesempatan berbuka sebelum berlatih. Selain itu, agenda ini dilakukan agar semua pemain bisa cepat beradaptasi dengan cuaca Hanoi. Diperkirakan suhu di sana cukup sejuk sekitar 20 derajat Celcius. Mereka mengadakan sesi latihan di lapangan samping Stadion Maidin pada pukul 18.30 waktu Vietnam di hari yang sama, lanjut laporan VTC. Nantinya diharapkan pasukan Shin Tae-yong siap bertempur di Maidin Stadium pada 26 Maret mendatang. Kemungkinan besar ini hanyalah sesi latihan ringan bagi para pemain untuk menghilangkan rasa lelah setelah berjam-jam perjalanan dengan mobil dan pesawat, tutup laporan VTC. Optimis. Tekad Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia pecahkan rekor buruk 20 tahun di kandang Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad untuk bisa membawa tim merah putih meraih kemenangan perdana di kandang Vietnam setelah berpuasa selama 20 tahun terakhir. Ucapan itu disampaikan Shin Tae-yong setelah pertandingan pertama timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis lalu. Kemenangan malam itu harus segera dilupakan oleh timnas Indonesia. Pasalnya mereka akan kembali bertanding melawan Vietnam pada laga keempat grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin Hanoi, Selasa 26 Maret mendatang. Ini menjadi pertandingan yang menantang bagi timnas Indonesia. Pasalnya selama 20 tahun terakhir, timnas Indonesia belum pernah menang apabila bermain di kandang Vietnam. Kemenangan terakhir didapatkan timnas Indonesia saat bertandang ke kandang Vietnam pada Piala AFF tahun 2004 lampau. Namun begitu, Shin Tae-yong pun tidak gentar dengan catatan buruk itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu bertekad agar mematahkan rekor buruk kala bermain di Vietnam. Mental bertanding para pemain timnas Indonesia melawan Vietnam juga sedang meningkat. Sebab mereka pernah mengalahkan Vietnam pada laga grup D Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu.
Ya memang benar timnas Indonesia belum pernah menang lagi di Hanoi. Namun saya akan membuktikan bisa meraih kemenangan di leg kedua nanti di Hanoi, tegas Shin Tae-yong kepada awak media. Shin Tae-yong masih mempunyai waktu 3 hari ke depan untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum bertanding di Hanoi. Jelang timnas Indonesia versus Vietnam di pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 semoga makin nyetel. Timnas Indonesia bersiap menghadapi timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda telah bertolak ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu kemarin. Total ada 26 nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong menghadapi Vietnam. Namun, pada pertemuan kedua ini ada sejumlah pemain yang absen karena cedera dan sakit. Pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto memuji penampilan para pemain keturunan di laga kontra Vietnam. Mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu berharap mereka dapat bermain lebih bagus lagi di kandang Vietnam. Terlebih bagi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen seandainya diberikan debut pada pertandingan nanti. Semoga di pertandingan kedua pemain-pemain keturunan yang baru bisa cepat dalam beradaptasi dengan tim, ujar Erwan Hendarwanto. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan kontribusi seperti Jay Itzes, sehingga kekuatan timnas Indonesia jauh lebih kuat. Sekali lagi selamat untuk kemenangan dan perjuangan seluruh anggota tim, Garuda layak menang dan pastinya rakyat Indonesia bangga, sambung Erwan. Berkat kemenangan atas Vietnam, timnas Indonesia untuk sementara naik ke posisi kedua klasemen grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Hasil dari sekali menang, imbang, dan kalah. Sementara Vietnam harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 3 angka. Golden State Warriors mengemas 3 poin dari 3 laga, dengan meraih 1 kemenangan serta 2 kekalahan. Ternyata mantap! Kondisi terkini rumput Stadion Maidin jelang timnas Indonesia lawan timnas Vietnam. Kondisi terkini rumput di Stadion Maidin Hanoi sudah diketahui jelang laga timnas Vietnam versus timnas Indonesia. Pertandingan itu akan dilaksanakan pada Selasa 26 Maret pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret lalu. Namun dalam laga itu, kondisi rumput di GBK menjadi sorotan. Sebab lapangan terlihat compang-camping, kendati sudah menjalani perawatan selama sebulan lebih. Hal itu memunculkan tanya soal kondisi rumput di Stadion Maidin. Sebab arena kebanggaan Vietnam itu juga diketahui memiliki lapangan yang kurang baik. Akan tetapi, kekhawatiran itu tertepis dengan foto yang dibagikan akun Twitter @fansportsnews. Mereka mengabarkan kondisi rumput Stadion Maidin yang ternyata sangat cantik. Bahkan menurut akun itu, rumput sangat cocok dipakai untuk gaya sepak bola yang menekankan penguasaan bola. Hal itu dimungkinkan setelah tidak adanya event major yang digelar di Maidin. Fasilitas dan rumput di Stadion Maidin siap untuk laga akbar Vietnam melawan Indonesia pada 26 Maret 2024. Dengan tidak adanya event mayor yang diselenggarakan, rumput sangat terawat, cocok untuk gaya penguasaan bola dan operan pendek kedua kesebelasan, cuit @fansportsnews. Patut dinantikan siapa yang akan diuntungkan dengan kondisi tersebut nantinya. Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier memang menekankan organisasi permainan yang rapi serta operan dari kaki ke kaki. Di sisi lain, Indonesia asuhan Shin Tae-yong juga menerapkan pola permainan yang sama. Akan tetapi berlaga sebagai tamu, skuad Garuda mungkin menerapkan permainan direct pass dan transisi cepat.